Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat tugas video yang berjudul Ancaman di Sosial Budaya dengan mata pelajaran PKN. Adapun kami ingin memperkenalkan diri. Saya Zaskia Adereva Amelia, nomor urut 26. Saya Hani Dwi Ismayawati, nomor urut 12. Saya Anggun, nomor urut 6. Saya Nirmala Dewi, nomor urut 18. Saya Zahra Fajri, nomor urut 25. Saya Lisanur Aziza, nomor urut 3. Pengertian ancaman sosial budaya. Aspek sosial budaya berkaitan dengan tata laku atau nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam masyarakat. Ancaman sosial budaya berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi landasan timbulnya konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi antara individu atau lembaga yang memiliki perbedaan status, baik sosial maupun politik. Sedangkan konflik horizontal terjadi antara dua kelompok atau lembaga yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, dan politik yang relatif sama. Ada 3 bentuk ancaman pada bidang sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, munculnya konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme dan hedonisme memang saling berkaitan. Namun, konsumerisme ialah paham atau gaya bahwa barang-barang mewah merupakan tolak ukur suatu kebahagiaan, kesenangan, sehingga orang yang berperilaku konsumerisme ini, mereka itu banyak terjadi pemborosan atau tidak hemat. Sedangkan hedonisme itu adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan pada materi itu menjadi tujuan utama mereka. Biasanya pelaku hedonisme itu akan mengeluarkan banyak uang dan mengeluarkan banyak waktu untuk mencapai tujuan utama mereka. Dan pelaku hedonisme, mereka akan mendorong diri mereka, memaksa diri mereka untuk mencapai kepuasaan pribadi mereka. Dan hedonisme itu perlu kita waspadai karena mulai dari waktu dan finansial itu sangat berpengaruh. Kedua, ada munculnya gejala westernisasi. Teman-teman tahu tidak apa yang disebut abroad minded? Abroad minded adalah orang-orang atau cara berpikir orang-orang yang menganggap bahwa barang-barang dari luar negeri itu lebih bagus dibandingkan dari bangsanya sendiri. Seperti pakaian yang digunakan oleh orang barat lebih bagus dibandingkan yang kita gunakan sekarang. Atau makanan yang seperti yang di luar negeri itu lebih bagus dibandingkan yang ada di Indonesia. Padahal ada yang dari luar negeri itu tidak begitu bagus tapi lebih bagus di Indonesia. Abroad minded itu cukup mirip dengan westernisasi. Westernisasi adalah orang-orang yang mengikuti gaya orang barat, seperti cara berpakaiannya, makanannya, karena mereka menganggap bahwa di negara barat itu lebih bagus. Sebenarnya hal ini tidaklah begitu bagus karena akan mengurangi rasa nasionalisme kita sebagai para pemuda di generasi maju. Dan jika hal ini semakin dilakukan, ini akan membuat budaya bangsa di Indonesia semakin terkikis dan dilupakan dan digantikan baru dengan budaya dari orang barat atau orang luar. Yang ketiga, yang terakhir, yakni etos kerja yang rendah. Ada sindiran yang menarik, yakni ada orang yang kalau makan dia berkeringat, tapi kalau dia bekerja dia tidak pernah berkeringat. Itu merupakan sindiran yang halus, namun merupakan sindiran yang menyayat hati bagi orang-orang yang bekerja. Ya, sebenarnya ini adalah suatu pesan moral bagi orang-orang yang bekerja untuk meningkatkan etos kerja mereka yang semakin tinggi. Karena menurut Institute for Management Development atau IMD mengatakan bahwa tenaga kerja di Indonesia itu masih tertinggal jauh dibandingkan negara ASEAN. Dan sampai saat ini Indonesia itu masih memiliki masalah untuk menghadapi pendidikan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Dan pendidikan sekarang itu sangat berpengaruh pada upah pekerjaan yang sekarang kita akan tempuh nantinya. Faktor penyebab ancaman di bidang sosial budaya antara lain adanya kesenjangan sosial di masyarakat, munculnya budaya barat yang bertentangan dengan budaya timur, ada tindakan separatisme atau suatu kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara, isu terorisme, kemiskinan, dan juga kebodohan. Adapun contoh ancaman dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, gaya hidup konsumtif, yang kedua sifat hedonisme, yang ketiga
tidak adanya rasa toleransi. Yang keempat, munculnya sifat individualisme. Yang kelima, adanya gejala westernisasi. 1. Gaya hidup konsumtif. Sibuk pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat sehingga menciptakan gaya hidup konsumtif pada masyarakatnya. Konsumtif artinya membeli barang yang tidak dibutuhkan melainkan membeli barang yang hanya diinginkan. Kedua, sifat hedonisme. Hedonisme merupakan sifat seseorang yang selalu membeli barang secara berlebihan sehingga terkesan menjadi boros. Hedonisme berakibat membuat seseorang suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan hidupnya. 3. Munculnya sikap individualisme. Sikap individualisme adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Salah satu contoh dari sikap individualisme adalah banyaknya orang-orang yang sering menggunakan ponsel tanpa memerhatikan keadaan di sekitar mereka. 4. Tidak adanya toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan kita. Adanya perbedaan dapat membuat kita untuk saling menghargai dan saling menghormati antar sesama orang lain. 5. Gejala westernisasi. Westernisasi adalah gaya kehidupan yang bertoleransi. 5. Gejala westernisasi. Westernisasi adalah gaya kehidupan yang berorientasi kepada budaya barat tanpa adanya proses penyeleksian terlebih dahulu. Salah satu contohnya yaitu banyaknya orang yang sering dijumpai menggunakan pakaian kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan hukum dan norma yang